Selamat datang ulang di channel BW Teknisi Gadungan. Saat ini kita mau perbaiki lampu merek Philips, tapi dengan chiplet, ukuran chiplet yang beda. Ini sangat kecil, jadi ukurannya 2 kali lebih kecil dari ukuran chiplet yang biasa kita pakai. Jadi ini lebih kecil dari chiplet yang tipe 2835. Tapi di sini kita mencoba pakai tetap dengan ukuran tipe 2835 dengan warna yang sama, warna kuning warm 3000K. Dan sebelum menggunakan chiplet ada 2 pilihan, 6 volt dan 9 volt. Jadi kita cek dulu ini chiplet yang tegangan berapa supaya bisa disesuaikan dengan driver dari lampu ini. Terbaca ukuran lampu ini 6 volt ya, ada tulisan itu di multitester. Kita copot dulu lampu-lampu yang lain. Ini untuk skema dari PCB LED. Jadi ada beberapa yang kosong, memang dibiarkan kosong. Dan untuk memodifikasi menggunakan chiplet 2835 harus mengatur jarak dari lampu dari dudukan chiplet. Untuk itu perlu digambar dulu agar supaya dalam pemasangan lebih gampang. Untuk menatap atau mengatur dudukan chiplet, usahakan agar supaya agak jarang, agar transfer panas dari mata LED ke PCB bisa maksimal, tidak terlalu rapat. Dan rangkaian ini akan saya robah. Untuk resistor 0 ohm akan dicopot agar supaya aliran listrik yang mengalir di PCB ini itu akan full ke titik-titik yang dibiarkan kosong. Jika tidak dicabut R0 resistor 0 ohmnya, maka titik-titik yang dibiarkan kosong tidak akan dialiri oleh listrik DC. Ya, bisa dilihat pada gambar ini. Untuk resistor nolnya akan dicabut agar supaya rangkaian bisa berjalan seperti gambar ini, agar supaya listrik berjalan seperti gambar pada gambar ini. Langsung saja kita panaskan dan kita cabut resistornya. Kemudian kita beri timah baru ke PCB di bagian-bagian yang akan ditaruh chiplet 2835. Karena sudah digambar jadi lebih mudah. Jangan lupa, karena ukurannya sangat kecil, kita menggunakan flux setelah dipanaskan seperti ini agar supaya sebentar untuk chiplet yang akan kita pasang akan menduduki tempat sesuai dengan yang timah PCB-nya, agar supaya tidak terjadi korslet dan arus dapat mengalir dengan baik. Arus listrik DC pada driver dapat mengalir dengan baik
Tapi untuk beberapa titik yang kita biarkan kosong nanti akan kita jumper menggunakan timah saja. Bisa dilihat agak sedikit sulit dalam melakukan penatakan. Setelah tertatak dengan baik, kita panaskan. Setelah telah tertaruh dengan baik, kita coba dulu satu persatu apakah ada chiplet yang tidak tertatak dengan baik atau konslet atau tidak pada jalurnya sehingga menyebabkan LED tidak akan menyala. Semua sudah tertaruh dengan baik dan tinggal kita jumper. Untuk yang bagian-bagian kosong ya, kalau tidak kita jumper maka arus listrik tidak bisa mengalir ke situ. Untuk chiplet tipe 2835 sebenarnya sangat universal ya, bisa dipakai pada PCB manapun. Tinggal cara kita menatak chiplet tersebut agar supaya bagian positif dan negatifnya tidak bercampur atau tertaruh dengan baik ke bagian PCB apa saja. Sebenarnya bisa kita perlebar untuk bagian tatakan chipletnya menggunakan benda tajam, tapi tidak perlu dilakukan karena uji coba ini akhirnya berhasil ya, untuk lampu bisa menyala. Jadi rencananya tadi kalau memang lampu tidak menyala, nanti saya akan lebarkan bagian-bagian tatakan chipletnya, tapi karena lampu sudah menyala maka proses modifikasi ini dilanjutkan. Sudah selesai, kita taruh pada drivernya, dan apa yang terjadi? Ternyata drivernya juga rusak dan perlu untuk diperbaiki. Ini sudah termasuk driver LED yang jadul dan bisa terlihat belum menggunakan IC. Jadi pada driver ini hanya menggunakan sebuah transistor yang akan saya copot dan ganti menggunakan IC DP9511S. Ini juga pertama kali saya menggunakan IC ini. Untuk skema pemasangan sudah saya gambar lebih dahulu agar mempermudah dalam pengerjaan. Ada beberapa komponen yang sudah dicabut pada driver ini. Ada dioda, ada kapasitor, dan 2 buah resistor ya. Jadi yang ditinggalkan hanya resistor pengatur arus dan induktornya yang penting ya. Jadi saya sesuaikan dengan standar dari penggunaan chiplet ini. Sebenarnya dalam standar chiplet ini maksud saya IC ini hanya memerlukan satu induktor, tapi umumnya mesin lampu Philips menggunakan 2 induktor sebagai penyaring arus AC, arus DC ya. Agar arus DC nya lebih baik lagi, mereka biasa menggunakan 2 buah induktor pada bagian plus dan min.
Fungsi induktor yang seperti trafo kecil pada driver ini sebenarnya bukan sebagai penurun tegangan. Ini hanya sebagai filter. Jadi juga harus diperiksa saat kita melakukan perbaikan. Jangan sampai saat melakukan pembukaan lampu, saat kita ketok-ketok untuk membuka heatsink, biasa kita ketok dari belakang lampu, itu kadang-kadang induktornya putus di situ karena getaran. Jadi bagian induktor harus diperiksa, pastikan induktor tidak lepas atau tidak putus. Ini pertama kali saya membuat rangkaian menggunakan IC ini, dan sebenarnya sudah berhasil. Tinggal langkah-langkahnya saja dalam video ini yang saya jelaskan. Dan biur sudah menyala. Bisa terlihat ada beberapa jumperan juga, dan dalam melakukan penyamperan seperti ini pastikan bagian-bagian yang lain tidak saling terhubung dan tidak menyebabkan konslet. Jadi kita juga membutuhkan satu alat pemutus jalur, entah menggunakan cutter. Kita lihat arus dari driver ini sekitar 100 mA. Jadi tadi saya tidak sempat merekam, itu saya menggunakan beban 10 buah chiplet 9 volt 1 watt. Jadi untuk driver ini pada skema tadi sebenarnya sudah ada. Itu arusnya akan menyesuaikan dengan jumlah LED. Jika jumlah LED banyak, arusnya 100 mA seperti yang kita ukur tadi. Ketika kita menggunakan driver atau PCB LED yang mata LED-nya hanya 7, maka arusnya bisa bertambah. Jadi tadi saya mencopot salah satu resistor pengatur arus dalam rangkaian drivernya agar supaya menurunkan arus pada driver ini sehingga lampu bisa lebih awet lagi ya. Setelah kita ketok-ketok dan heatsinknya sudah masuk, tinggal kita pasang saja. Jangan lupa menggunakan thermal pasta ataupun lem seperti ini ya, silikon base, agar supaya bagian heatsink dapat melakukan transfer panas ke bodi dengan baik. Biasanya lampu merek Philips memiliki bodi yang tebal agar supaya transfer panas dari PCB LED ke heatsink ke bodi akan lebih maksimal dan lampu tidak akan cepat rusak. Mohon maaf karena peralatan saya masih terbatas dan tidak memiliki wattmeter, jadi saya tidak bisa melakukan pengukuran berapa watt lampu yang keluar. Tapi sesuai dengan
petunjuk dari bodi lampu ini 6 watt, makanya saya menggunakan chip LED warm 6 volt 7 biji. Dan apabila arus pada driver telah menyesuaikan dengan baik, pasti dia akan keluar tidak lebih atau tidak kurang jauh dari 6 watt. Ini alat saya untuk melepas dan memasang drat lampu. Kalau saya membuka, saya memutar searah jarum jam, dan saya memasang maka ke arah sebaliknya. Sudah jadi dan lampu ini sudah siap untuk dipakai. Pakai atau diapain saja sudah dijamin awet ya, karena tadi arusnya saya turunkan. Ini adalah komponen-komponen yang saya cabut dari driver yang tadi sudah tidak digunakan lagi. Kita menggunakan anti konslet dan lampu juga menyala dengan terang ya. Sekian dan terima kasih.